Bab 3943. Dalam kehampaan. Hanya satu orang dan 4 binatang yang terlihat. Pertempuran sengit terjadi dengan ribuan orang Taiksu. Sosok besar Suerkun bergerak liar di kehampaan. Dan ribuan orang tampak seperti semut di depan sosok besarnya. Langsung membuka mulut besarnya di saat berikutnya. Dan kekuatan hisap yang sangat besar datang dari mulut besar jurang seperti lubang hitam ribuan orang. Termasuk Xiao Yan dan Jiu Ying. Semuanya ditelan oleh Suekun dalam satu tegukan. Hanya ada suara teredam. Dan Suekun tiba-tiba menutup mulutnya setelah melahap semua orang. Kemudian saya melihat cahaya berkedip di dalam tubuh besar Suerkun. Yang menunjukkan bahwa pertempuran belum berakhir. Dan semua orang terus bertarung di dalam tubuh Suerkun. Hanya saja karena berada di dalam tubuh Suerkun, tidak diketahui apa yang terjadi saat ini. Suerkun, itu hanya cabang dari darah Dewa Taiksu. Tekan itu. Zhu Yao memberi perintah. Dan 6 Dewa Taiksu yang tersisa di belakangnya memancarkan tekanan darah yang kuat. Dan langsung menyerangnya. Suerkun menekan dia. Kemudian Suerkun benar-benar merasa seolah-olah dia telah terluka parah. Dan saat berikutnya dia meraung. Dan melihat Suerkun memuntahkan dari mulut besar yang diliputi berbagai cairan dan puing-puing. Tentu saja. Ribuan orang Taiksu itu, termasuk Xiao Yan, Jiu Ying dan lainnya, disertai muntahan yang tidak diketahui ini, yang keluar bersama cairan perut Suekun. Cairan di Danau Nianhu sangat korosif, dan baju besi dewa palsu di tubuh ribuan orang Taiksu ini penuh dengan asap putih. Jelas, cairan perut Suerkun juga cukup korosif terhadap baju besi dewa palsu. 9 bayi dan naga raksasa skala darah binatang langit iblis semuanya mengutuk. Meskipun kekuatan fisik mereka sangat kuat, mereka tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tetapi ketika cairan hijau danau yang lengket ini ada di tubuh mereka, itu memang cukup menjijikkan. Adapun Xiao Yan, setelah memasukinya, api di tubuhnya tidak pernah hilang. Jadi dia tidak terkontaminasi oleh perut Suerkun yang menjijikkan. Senior Suekun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, tapi jangan lakukan itu lagi lain kali. Xiao Yan tersenyum kecut pada Suekun. Yang terakhir juga merintih, menyatakan bahwa dia juga sangat dirugikan. Lupakan. Jangan salahkan. Ini satu-satunya cara menyerang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jiu Ying menjelaskan. Saat berbicara, pertempuran antara kedua belah pihak belum berakhir. Pertempuran dimulai lagi. Tetapi mereka bertarung sendiri. Mereka bukan anggota tim yang tak kenal takut. Apalagi keterampilan bertarung tim, dan bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, menjelaskan bahwa mereka masing-masing menghadapi banyak musuh dan tetap mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri. Serangan Taiksu juga sangat cepat. Jiu Ying, Demon Sky Beast, dan Blood Scale Dragon semuanya dikepung oleh ratusan orang. Tentu saja, Xiao Yan tidak terkecuali. Dalam hal keunggulan absolut dalam jumlah, kecuali kekuatan tempur benar-benar dihancurkan, akan sangat sulit untuk diselesaikan. Dari segi momentum, mereka memiliki sedikit keunggulan. Namun dalam pertarungan kali ini, mereka jelas dalam masalah. Kecuali Xiao Yan, Jiu Ying dan 3 binatang buas lainnya ditahan oleh banyak Taiksu dengan rantai besi hitam. Meskipun mereka semua berjuang dengan gila-gilaan, situasinya tidak menemui jalan buntu. Hanya saja terlihat jelas bahwa ribuan Taiksu, yang semuanya mengandung kekuatan abadi, juga cukup kuat, dan Xiao Yan juga mundur dengan mantap. Melihat ini, Zhu Yao mencibir, dan segera memberi perintah. Robek mereka untukku. Adapun Zhu Yao, dia tidak pernah bergerak secara langsung. Sebagai pemimpin di sini, kecuali situasinya dalam bahaya, pemimpin tim umumnya tidak dapat bergerak dengan mudah. Melihat Xiao Yan dan kelompoknya yang jatuh ke dalam yang kurang beruntung, ribuan Taiksu dan kelompoknya menjadi lebih bersemangat, ingin mengembalikan semua kesombongan Xiao Yan kepadanya dengan cara yang kejam. 9 bayi yang dibatasi semuanya diikat dengan rantai besi hitam, dan jumlah rantai besi bertambah. Rantai besi ini mengandung kekuatan keabadian. Ketika semua kekuatan dikumpulkan bersama, kekuatannya tak perlu dikatakan lagi. Pada saat ini, Permaisuri memandang Zuci, dan karena Permaisuri tidak mengatakan sepatah kata pun, Zuci segera mengerti. Jenderal Istana Dewa Pemburu mematuhi perintah. Jangan ragu untuk membunuh kelompok Taiksu ini.
Suci pada binatang terbang raksasa itu segera berteriak. Dia tidak takut pada permaisuri. Tetapi situasi saat ini sebenarnya lebih berbahaya, itu masih dia memburu istana dewa. Jika permaisuri berniat untuk mundur, itu tidak bisa lebih mudah. Maka ujung tombak Taisu pasti akan menunjuk mereka lagi. Belum lagi, meskipun hanya tersisa 6 dewa Taiksu, akan sulit untuk dipecahkan. Pada saat ini, kekuatan sinar cahaya dari 2 dewa Taiksu yang menekan mereka secara bertahap melemah. Termasuk konfrontasi dewa Taiksu, tabrakan sinar semacam ini akan menghabiskan energi yang sangat besar. Dan konfrontasi semacam ini hampir dipertahankan. Sinar cahaya di kedua sisi mulai redup, dan diperkirakan keduanya akan menghilang dalam waktu singkat. Sejauh menyangkut perlindungan formasi pengubah awan Cirrus, para dewa Taiksu di kedua ujungnya jelas tidak dapat sepenuhnya menekan mereka. Ratusan ribu orang di istana dewa berburu. Setelah menerima perintah dari leluhur, semuanya dijarah dari belakang awan Cirrus mengubah formasi langit. Sosok agung itu meraung dari ujung, dan segera berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, mata permaisuri tidak beranjak dari Zuci yang tidak tahu apa maksud permaisuri. Maka dia segera mengatupkan kedua tangannya. Itu hanya 2 avatar, karena aku tidak memiliki keberanian untuk datang ke sini. Jika aku ingin mempertahankan bawahanku, aku harus melakukannya sendiri. Suara permaisuri keluar perlahan, dan tidak ada senyuman di wajahnya. Wajah permaisuri saat ini, Anda masih bisa merasakan dinginnya kata-kata Zong kepada Zuci. Zuci tersenyum kecut, dan segera mengangguk. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh permaisuri. Jika permaisuri tidak mengendalikan awan Cirrus untuk mengubah formasi langit tadi, ratusan ribu orang di istana dewa berburu mungkin telah binasa dalam sinar dewa Taiksu. Setelah Zuci mengepalkan tinjunya sedikit, kedua avatar itu bergegas keluar di saat berikutnya. Matanya selalu tertuju pada Xiaoyan. Avatar Yonghe-nya direnggut oleh Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah melihat avatar miliknya, tiruannya. Tapi ini bukan saatnya Zuci memikirkan avatarnya. Pertama-tama dia harus memikirkan cara menjaga istana dewa pemburu. Dan lebih banyak lagi tentang cara menyingkirkan Taiksu. Karena Zhan Zuci juga memahami bahwa Taiksu adalah duri sebenarnya di alam Suanyin. Dan istana perburuan telah memprovokasi Taiksu. Begitu yang terakhir bereaksi, dia pasti tidak akan melepaskan istana perburuan. Bahkan jika dia bisa pergi dengan lancar hari ini, jika Taiksu tidak bisa menyelesaikannya, istana dewa pemburu mungkin akan lenyap. Jika Anda ingin mempertahankan kekuatan istana dewa pemburu, Taiksu hanya dapat membubarkan kekuatan untuk sementara. Ini adalah satu-satunya jalan. Adapun Zuci, dia tidak pernah membayangkan bahwa Taiksu begitu kuat.